Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله تعالى Bapak-bapak, ibu-ibu dan juga saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Azza wa Jalla kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk berbuat baik, untuk melakukan kebaikan dan juga mempelajari kebaikan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat ini, nikmat diberi kesempatan kemudian diamalkan atau dimanfaatkan untuk kebaikan dan berbuat baik. Apalagi kebaikan yang dilakukan seorang hamba adalah talabul ilmi, mencari ilmu yang sumbernya dari Al-Qur'anul Karim atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau talabul ilmi dalam rangka mempelajari kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini merupakan anugerah yang besar, anugerah yang penting yang sepantasnya kita ini mensyukuri nikmat ini dan kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan dan tambahan serta tambahan terus-menerus. Apalagi yang kita pelajari adalah kitab dari ulama besar pada masanya, Al-Imam Abu Bakar Abdullah ibn Zubair ibn Isa Al-Humaydi rahimahullah Al-Qurashi Al-Humaydi Al-Makki, seorang ulama besar yang hidup di abad 2 dan 3 Hijriyah. Salah satu murid besar dari imam besar Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan menjadi guru dari ulama-ulama besar juga ya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Abu Hatim, dan lain sebagainya. Termasuk murid-murid dari Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala ini. Nah, pada malam ini Bapak Ibu rahimakumullah ta'ala, kita akan melanjutkan untuk membaca tulisan Imam Al-Humaydi rahimahullah yang berbicara tentang poin-poin atau sebagian poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada kesempatan sebelumnya sudah kita baca bersama, kita pelajari bersama, yaitu tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa semuanya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah Allah takdirkan tidak akan meleset ya, pasti terjadi, dan yang tidak Allah takdirkan tidak akan pernah terjadi. Pada pembahasan kedua, Al-Imam Humaydi rahimahullah mengatakan wa annal imana qaulun wa amalun yazid wa yanqus wa la yanfa'u qaulun illa bi'amalin wa la amalun wa qaulun illa bi niyyatin wa la qaulun wa amalun wa niyyatun illa bi sunnah.
Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah mengatakan bahwa sesungguhnya di antara akidah Ahlussunnah yang beliau dapatkan dari guru-guru beliau dan juga dari ulama-ulama sebelumnya, bahwa iman itu ucapan dan perbuatan. Singkat ya, iman itu ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan juga berkurang. Ucapan tidak bermanfaat kecuali disertai dengan amalan. Amalan dan ucapan tidak akan bermanfaat kecuali diiringi dengan niat yang benar. Dan berikutnya beliau mengatakan walau qaulun wa amalun wa niyatun illa bisunnah. Tidak bermanfaat ucapan, perbuatan dan niat yang baik kecuali bila sesuai dengan sunnah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Apa yang beliau sampaikan termasuk pokok-pokok dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang iman ya, yang seharusnya dimengerti oleh umat Islam, sehingga kemudian keyakinan seorang muslim dan muslimah tentang iman itu merupakan keyakinan yang lurus ya. Pandangannya pandangan yang lurus. Pemahamannya tentang iman, pemahaman yang lurus. Apa itu? Kita lihat satu persatu dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beliau menyampaikan bahwa iman itu ucapan dan perbuatan. Hal ini Bapak Ibu rahimakumullah taala sudah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, juga disebutkan dalam sunnah Nabi SAW, dan sudah menjadi ijma' para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu terdiri dari dua. Kalau disimpulkan maka menjadi dua saja ya, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk beramal soleh. Dan semua itu hakikatnya adalah bagian-bagian dari iman. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan iman itu ada 60 atau 70 sekian cabang. Dan di situ bentuknya macam-macam ya. Ada ucapan, ada keyakinan, ada perbuatan dan lain sebagainya. Nah, ulama kemudian memperinci lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan qaulun wal amal itu nanti ketika dijelaskan menjadi 5 poin ya. Ucapan ada 2, kemudian ucapan lisan ya. Ucapan lisan, perbuatan lisan, ucapan hati dan perbuatan hati. Lalu perbuatan anggota tubuh yang lain. Ini ketika diperinci oleh ulama dari perkataan qaulun wal amal ya. Nah, sebelumnya ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala, mari kita dengar beberapa ucapan dari ulama dahulu yang menyebutkan bahwa iman itu ucapan dan perbuatan. Sebelum kita lebih lanjut menerangkan penjelasan atau rinciannya yang menjadi 5 bagian tadi. Disebutkan dalam beberapa riwayat yang dinisbatkan kepada ulama-ulama generasi salafus saleh ya. Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani pernah berkata, sami'tu Malikan wal Auza'i wa Ibn Jurayd wa Thawri wa Ma'maran yaqulun al-iman qaulun wa amal yazid wa yanqus. Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah ta'ala, seorang ulama hadis juga, pernah berkata, aku mendengar Imam Malik rahimahullah, aku mendengar Imam Al-Auza'i, Imam Ibn Jurayd, Imam Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri dan Imam Ma'mar, mereka semua mengatakan iman itu
qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Di sini ada Imam Malik rahimahullah. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga pernah mengatakan, ini diriwayatkan dari putra beliau bernama Abdullah bin Imam Ahmad rahimahullah. Ia mengatakan, saya pernah mendengar ayahku ketika ditanya tentang al-irja, pemikiran atau golongan murji'ah ya, yang beranggapan amal perbuatan itu tidak ada hubungannya dengan amal soleh. Amal-amal perbuatan manusia, baik ataupun buruk, tidak berpengaruh pada imannya. Nah, beliau ditanya tentang pemikiran ini. Lalu beliau menjawab, nahnu naqul al-imanu qaulun wa amal yazid wa yanqus. Iman itu ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Demikian juga Imam Utsman Abi Syaibah rahimahullah, seorang ahli hadis, pernah bertanya kepada Imam Syafi'i, Sa'altu Ibn Idris wa Jariran wa Waqi'an. Saya pernah bertanya kepada Imam Syafi'i yang dikenal dengan Ibnu Idris, kemudian Jari dan Waqi'. Mereka semua menjawab, iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Demikian juga yang dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Imam Bukhari salah seorang murid dari Imam Humaydi. Beliau pernah mengatakan, ya, lam aktub illa amman qal al-imanu qaulun wa amal. Jadi beliau memiliki 1000 lebih guru. Nah, semuanya kata beliau, saya tidaklah menulis riwayat kecuali dari orang yang mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan. Itu sudah klop, sudah sejalan ya, berkata Imam Humaydi rahimahullah dengan imam-imam yang lain, dan itu juga yang disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dari sekian banyak guru beliau, semuanya mengatakan iman itu qaulun wa amal. Silakan ini diingat-ingat ya. Al-iman qaulun wal amal. Iman itu ucapan dan perbuatan. Ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala. Kemudian ulama menyampaikan lebih terperinci atau menjelaskan kalimat ini dengan mengatakan bahwa ucapan itu ada ucapan lisan, ada perbuatan lisan. Ada ucapan hati, ada perbuatan hati. Dan yang kelima adalah perbuatan anggota tubuh yang lain. Ucapan lisan itu apa? Ya, ikrar dia ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sementara amalan lisan itu, kata ulama, itu amalan-amalan yang memang dilakukan oleh lisan-lisan kita ya. Seperti membaca Al-Qur'anul Karim, membaca tasbih, membaca tahlil, membaca tahmid dan lain sebagainya. Ini dimaksud dengan amalan lisan menurut pemahaman ulama atau menurut keterangan ulama. Ucapan lisan ya ikrar dia mengucapkan syahadat. Nah, sementara perbuatan lisan adalah ibadah-ibadah yang memang diucapkan atau dilakukan dengan lisan-lisan kita ini. Kemudian qaulul qalbi, ucapan hati, dan amalul qalbi, dan perbuatan hati. Yang dimaksud dengan ucapan hati adalah keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh hati seseorang muslim atau muslimah. Dia meyakini keyakinan-keyakinan yang diajarkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Atau dia membenarkan apa saja yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini ucapan hati. Sementara yang dimaksud dengan amalul qalbi, perbuatan hati adalah keinginan-keinginannya. Seperti cinta dia kepada Allah, hubbullah ya. Cinta kepada Allah,
berharap kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah di antara contoh amalan-amalan hati. Yang terakhir adalah amalan anggota tubuh, ya. Kaki yang dilangkahkan seseorang kepada tempat-tempat yang baik, mata untuk melihat bacaan Al-Qur'anul Karim, tangan untuk bersedekah dan lain sebagainya. Nah, contoh mudahnya adalah amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang dalam ibadah sholat, ya. Saat kita membahas masalah sholat, kan di situ termasuk ibadah yang mencakup banyak sekali jenis ibadah. Kaki ikut serta tangan juga ikut serta, bahkan jari jemari pun ikut serta. Ya. Jadi bahwa iman itu, Bapak Ibu dan Saudara rahimakumullah taala, terdiri dari dua unsur besar, qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Dengan meyakini ini, dengan memahami ini, seorang mukmin mukminah insyaallah akan selamat dari pemahaman-pemahaman yang keliru, yang menyatakan misalnya iman itu cukup ma'rifat saja, atau memandang bahwa perbuatan-perbuatan itu tidak ada kaitannya dengan iman sama sekali. Karena ada orang yang beranggapan, yaitu golongan Murji'ah, iman kita itu sama dengan iman malaikat. Dosa apapun tidak akan berpengaruh buruk pada iman kita, kata mereka seperti itu. Tentu ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, dan juga bertentangan dengan realita, ya. Yazidu wa yanqus. Berikutnya adalah beliau menyatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Wa yazdadal ladzina amanu imana. Allah Ta'ala berfirman, dan orang yang beriman akan bertambah imannya. Ada juga ayat, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang beriman, imanilah. Wa zidnahum huda, kami memberikan tambahan mereka hidayah. Ini di antara dalil ikhwani fillah rahimakumullah yang menunjukkan iman itu bertambah, hidayah itu bertambah. Ketika amal seseorang itu bertambah, maka imannya bertambah. Nah, ulama kemudian menyampaikan yazidu bi ta'ah. Bagaimana iman itu bertambah ketika seseorang melakukan ketaatan, ya. Entah itu yang wajib ataupun sunnah. Semakin banyak ketaatan yang dilakukan, maka imannya bertambah, dan bertambah. Orang itu akan tambah tenang hatinya, tambah cinta kepada Allah, juga sekaligus tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ketika dia berbuat salah, dia akan mudah sekali dimudahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yanqusu, dan akan berkurang bil ma'siyah, dengan maksiat. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambahnya dengan amal-amal soleh yang dilakukan seorang hamba, dan berkurangnya itu dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Semakin banyak ketaatan yang dilakukan, maka semakin tinggi keimanan seorang hamba, ya. Apalagi ibadah-ibadah besar yang dilakukan, ya, maka akan semakin tinggi keimanannya, akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sebaliknya, ketika yang dilakukan dalam maksiat-maksiat yang besar, maka imannya pun akan berkurang banyak. Dan apabila yang dilakukan itu perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari iman, dari Islam, ya, maka imannya akan hilang. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah ta'ala, di satu sisi
iman itu bisa bertambah ya. Dan kita paham di sisi yang lain iman itu bisa berkurang, bahkan hilang. Bisa berkurang bahkan hilang. Nabi SAW pernah bersabda, innal iman la yakhluqu kama yakhluqu thawbi ahadikum. Iman itu bisa kusam ya, seperti kusamnya baju-baju kalian ya. Warnanya berubah. Tidak seperti ketika masih baru, masih bagus, ya. Warnanya masih sempurna, masih menarik. Tapi begitu sering dipakai, sering kena matahari, sering kena mesin cuci dan lain-lain, warna itu akan berkurang, kusam, bahkan mungkin melaus kata orang Indonesia, kata orang Jawa katanya. Atau baju itu juga bisa sobek-sobek misalnya, kena paku di jemuran. Baju itu pun bisa hilang karena dicuri orang. Ini yang digambarkan Nabi SAW, iman itu bisa kusam. Kalau hilang tadi tambahan dari saya ya. Bisa kusam, bisa berubah. Maka beliau memerintahkan, perbahurilah imanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena ini merupakan tingkat iman yang paling tinggi, derajat iman paling tinggi, mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana disampaikan Nabi SAW. Iman itu ada 60 atau 70 sekian cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Kalimat thayyibah yang menjadi intisari dakwah seluruh nabi dan rasul. Kalimat thayyibah yang dahulu diserukan Nabi SAW kepada orang-orang di Mekah ya. Yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Wala yanfa'u qaulun illa bi'amalin, dan tidaklah bermanfaat ucapan kecuali diiringi dengan perbuatan. Ucapan memang itu diperlukan, ikhwani fillah rahimakumullah taala ya. Namun seseorang akan dibenarkan ucapannya ketika diiringi dengan perbuatan-perbuatan ya. Orang mengatakan saya syahadat, tapi tidak diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang membenarkan ucapannya tadi. Orang mengucapkan saya beriman, tapi tidak diiringi dengan konsekuensi dari ucapan tersebut, maka disebutkan di sini tidak bermanfaat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa setiap iman yang tidak mendorong pemiliknya untuk beramal, maka iman itu iman yang madhul ya, bermasalah ya. Yang ucapan-ucapan, klaim-klaim yang kita sampaikan dengan lisan-lisan kita itu harus dibarengi dengan amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan. Wala amalun wa qaulun illa biniyah, dan tidak bermanfaat ucapan dan perbuatan, atau tidak bermanfaat perbuatan dan ucapan kecuali dengan niat. Perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan seorang hamba, demikian juga ucapan-ucapan baik disampaikan oleh seorang hamba, harus disertai dengan niat. Niat yang baik artinya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang penulis Al-Imam Humaydi rahimahullah ta'ala bicara pentingnya ikhlas dalam ucapan dan perbuatan. Ikhlas amalan hati. Ikhlas menjadi salah satu tanda benarnya perbuatan atau ucapan seseorang ya. Ketika dia melakukannya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengucapkannya karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ucapan dan perbuatan tidak bermanfaat kecuali kalau dimotivasi oleh niat yang baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menjalankan perintah Allah atau perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau dalam rangka mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dalam rangka takut terhadap
siksa Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mengamalkannya. Wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bisunnah. Dan tidaklah bermanfaat ucapan dan perbuatan dan niat yang baik kecuali dengan sunnah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Kalimat terakhir dari Imam Al-Humaidi rahimahullah taala ketika digabungkan dengan kalimat sebelumnya ya. Dua kalimat tersebut menunjukkan dua syarat diterimanya amal soleh yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ucapan dan perbuatan harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Ucapan dan perbuatan yang ikhlas karena Allah harus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini beliau rahimahullah menyampaikan kepada kita semua tentang pentingnya memenuhi dua syarat amal saleh supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-ikhlasu lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tajrul ittiba' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memurnikan ittiba' atau mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul berusaha untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ikhlas dan mengikuti petunjuk dalam melakukan suatu ibadah, tentang waktunya, tentang jumlahnya, tentang tempatnya dan lain sebagainya. Nah, hendaknya orang memperhatikan dua-duanya ini sekaligus. Ikhlas harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Karena dua hal ini hakikatnya adalah perwujudan persaksian kita dengan dua kalimat syahadat yang sudah kita ucapkan ya. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah ya. Bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua ibadah yang dilakukan seorang hamba ya, entah itu haji, puasa, salat, baik yang sunnah ataupun yang wajib dan seluruh ibadah yang lain harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meyakini dengan ucapannya la ilaha illallah itu tidak berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara rukun kedua atau syarat kedua ini merupakan perwujudan dan pengamalan dari ucapan kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa risalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan beliau kepada umat manusia. Risalah tentang akidah, maka kita pun harus mempelajari akidah beliau dan kita yakini dengan kuat. Risalah yang berisi tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berkewajiban mempelajari tata cara ibadah itu untuk kemudian kita beribadah kepada Allah dengan cara-cara tersebut ya. Nah, cara beribadah kepada Allah tidak mungkin bisa diketahui seseorang sepandai apapun kecuali melalui petunjuk dan penjelasan seorang Rasul yang Allah utus ke tengah manusia. Allah sudah menjelaskan kepada beliau bagaimana beribadah kepada Allah ya. Maka manusia pun harus mengikuti. Nabi SAW mengajarkan dan juga mempraktekkan, umat pun harus belajar dan kemudian mempraktekannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Jadi dalam poin kedua ini yang disampaikan oleh Imam Humaidi rahimahullah taala, beliau berbicara tentang hakikat iman yang difahami oleh ulama salafus saleh zaman dahulu, yang difahami oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Iman itu ucapan dan perbuatan, iman itu bisa naik bisa turun, dan semua cabang iman itu ketika seseorang melakukannya atau mengamalkannya harus terpenuhi dua syarat. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Pesannya sangat jelas ya, dalam kalimat-kalimat yang ringkas, dan inilah ciri khas atau di antara ciri khas tulisan ulama-ulama dahulu, ringkas tapi padat. Kalau istilah orang sekarang semuanya daging gitu ya. Semuanya intisari semua, qaulun wa amal, semuanya adalah poin-poin penting semua dan akan mudah difahami oleh umat sebenarnya. Tidak banyak berbicara macam-macam, tapi inilah yang pandangan atau keyakinan yang lurus tentang masalah keimanan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Sebagaimana di pembahasan pertama ya. Di akhir pembahasan ini ya, mari kita ingat kembali, kalau orang memiliki keyakinan yang tidak sama dengan apa yang disampaikan Imam Humaydi rahimahullah ta'ala, maka keimanannya itu keliru ya. Tadi sudah sedikit disinggung, ada golongan murji'ah ya, yang punya pandangan perbuatan apapun tidak berpengaruh pada iman seseorang. Perbuatan baik tidak berpengaruh baik, perbuatan buruk tidak berpengaruh buruk. Namanya golongan murji'ah. Lawan dari murji'ah, golongan khawarij, yang mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar ya. Pelaku zina kafir, orang yang membunuh kafir. Jadi orang-orang yang melakukan kabairud dzunub, dosa-dosa besar itu, dalam pandangan mereka, mereka semua adalah orang-orang kafir. Karena orang kafir ya nanti akan kekal abadi di neraka. Dua-duanya keliru, dua-duanya salah, menyimpang, dan dua-duanya merupakan pemikiran yang sangat berbahaya bila diyakini oleh sebagian manusia ya. Yang satu akan meremehkan perbuatan maksiat, juga meremehkan perbuatan yang baik-baik. Sementara golongan yang lain begitu mudahnya mengkafir-kafirkan manusia. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah ya. Orang yang berbuat baik imannya naik, orang yang berbuat dosa, apapun dosanya itu akan berpengaruh buruk pada imannya. Nah, sementara pelaku dosa besar itu mereka imannya berkurang tapi tidak sampai keluar dari agama Islam, kecuali kalau orang itu menganggap itu halal untuk dilakukan. Di pelaku dosa besar yang masih menganggap zina haram ya, pelaku zina tapi masih menganggap zina itu haram, orang yang membunuh tapi masih menganggap pembunuh itu haram dilakukan, ini tidak sama dengan orang yang menganggap zina itu halal, boleh dilakukan. Kalau ini sudah merupakan perbuatan kufur ya. Sementara pelaku zina, pelaku dosa besar, ketika dia meninggal dalam dosa besarnya, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, nasibnya itu nanti tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah taala akan mengampuninya langsung, atau mungkin ya nanti Allah taala akan menyiksanya sesuai dengan kadar perbuatan dosa orang tersebut. Ini ikhwani ukhwati fillah rahimakumullah yang kita bahas terkait poin kedua yang disampaikan oleh Imam Al-Humaydi rahimahullah taala dalam buku beliau Ushulus Sunnah ya, kitab yang pantas untuk dipelajari umat Islam ya. Kitabnya ringkas, berisi poin-poin yang ringkas dan juga poin yang tidak banyak ya, ada 7 poin, tapi akan membantu umat Islam untuk mengetahui pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi beliau murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, imam besar yang sangat dikenal oleh kaum muslimin di negeri ini. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi orang yang memahami
akidah ini dengan baik dan kemudian mendapatkan manfaat dengan baik ya. Dengan cara apa? Semangat untuk melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Niatnya ikhlas karena Allah, kemudian sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sisi yang lain betul-betul menghindari perbuatan-perbuatan maksiat ya. Walaupun itu dosa kecil, apalagi sampai dosa-dosa besar. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.